Hai semuanya, kita akan belajar sifat-sifat persamaan garis lurus. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik dan menentukan persamaan garis. Bentuk umum PGL. Untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus, ingat kembali bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, perhatikan garis berikut. Kira-kira persamaan garis berikut apa ya? Mari kita lihat gradiennya atau M sama dengan 2. Dari mana dapat 2? Perhatikan, ini ke atas 2 satuan, ke kanan 1 satuan, berarti 2 per 1. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian melewati titik 0,0. Kita tahu kalau diketahui gradien dan satu titik, maka rumus untuk mencari persamaan garis lurus adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y tetap Y, Y1 sama dengan 0, dimasukkan 0 sama dengan M2, ini 2, dikali X dikurangi X1-nya 0. Kemudian 0 tidak berpengaruh, maka ini Y sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 0, 0. Tidak perlu ditulis. Maka, persamaan garis merah ini, yaitu Y sama dengan 2X. Nah, kemudian garis merahnya saya geser ke atas, dan berada tepat pada titik 4 pada sumbu Y. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2X ditambah 4. Kenapa bisa begitu? 2X karena gradiennya 2, sejajar dengan yang merah. Kemudian plus 4 karena dia berada pada titik 4 pada sumbu Y. Mari kita buktikan persamaan garis biru. Apakah benar Y sama dengan 2X ditambah 4? Gradiennya atau M sama dengan 2. Ini garisnya sejajar dengan garis merah. Tadi garis merah gradiennya 2. Kemudian garis biru melewati titik 0,4 di sini. Lalu kita masukkan ke persamaan. Rumus persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y tetap Y, Y1 kita ganti 4. Jadi Y dikurangi 4 sama dengan M-nya 2 dikali X dikurangi X1-nya ini 0. Diletakkan di sini. Kemudian Y kurangi 4 tetap 2 kali X 2X, 2 kali 0 0. Tidak perlu kita tulis. Kemudian negatif 4 pindah ke ruas kanan menjadi Y sama dengan 2X ditambah 4. Jadi terbukti persamaan garis biru adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Lalu garis merahnya digeser lagi ke bawah sehingga tepat berada pada titik negatif 3 pada sumbu Y. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2X dikurangi 3. Kenapa 2X? Karena gradiennya 2 sama seperti garis merah, sejajar dengan garis merah, gradiennya 2, maka 2X. Kenapa negatif 3? Karena garis hijau ini tepat berada pada titik negatif 3 pada sumbu Y. Jadi, persamaan garisnya Y sama dengan 2X dikurangi 3. Kemudian garis merahnya saya geser lagi ke atas dan berada pada titik 7 pada sumbu Y. Maka persamaan garis ini adalah Y sama dengan 2X ditambah 7. Gradien tetap sama 2 karena berada pada titik 7 pada sumbu Y, maka ditambah 7. Kemudian garis merahnya saya geser lagi ke bawah sehingga tepat berada pada titik negatif 8 pada sumbu Y. Maka persamaan garisnya Y sama dengan 2X dikurangi 8. Karena gradiennya 2 dan kenapa negatif 8 ya dikurangi 8? Karena berada tepat pada titik negatif 8 pada sumbu Y. Nah, oleh karena itu garis-garis lurus di samping memiliki kemiringan tetap,
yaitu M sama dengan 2. Semuanya sejajar garis-garisnya. Semuanya gradiennya 2. Nah, garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap. Perhatikan, ini konstantanya nih ada yang negatif 3, negatif 8, ada yang 7, ada yang 4. Gradiennya semuanya sama yaitu 2, tetapi konstantanya berbeda-beda. Mari kita lanjutkan, perhatikan garis berikut. Nah, arahnya berubah, tadi ke arah kanan, sekarang ke arah kiri. Ini persamaan garisnya Y sama dengan negatif 4X. Kenapa bisa negatif 4X? Karena gradiennya adalah negatif 4. Dari mana negatif 4? Perhatikan, dari titik 0,0 dia ke atas 4 satuan, jadi 4. Kemudian ke kiri 1 satuan. Ke kiri berarti negatif ya, negatif 1. Jadi gradiennya 4 per negatif 1, negatif 4X. Lalu garisnya saya geser ke atas sehingga tepat berada pada titik 3 pada sumbu Y. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4X ditambah 3. Negatif 4X karena gradiennya negatif 4, sama seperti yang merah, sejajar. Kemudian kenapa ditambah 3? Karena garis biru tepat berada pada titik 3 pada sumbu Y. Kemudian garis merah saya geser lagi ke bawah sehingga tepat berada pada titik negatif 5 pada sumbu Y, sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4X dikurangi 5. Masih sama gradiennya negatif 4X. Kenapa negatif 5? Karena dia garisnya berada di titik negatif 5 pada sumbu Y. Kemudian garis merahnya saya geser lagi ke atas sehingga tepat berada pada titik 6 pada sumbu Y, maka persamaan garisnya Y sama dengan negatif 4X ditambah 6. Gradiennya sama, negatif 4, masih sejajar dengan yang merah, dan ditambah 6 karena tepat berada pada titik 6 pada sumbu Y. Jadi, garis-garis lurus tersebut memiliki kemiringan tetap yaitu M sama dengan negatif 4. Ya, semuanya gradiennya negatif 4. Dan garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta C tidak tetap. Perhatikan ini konstantanya ada yang plus 3, plus 6, ada yang min 5. Ini 0 ya. Tidak ada angkanya berarti 0 konstantanya. Selanjutnya, perhatikan garis berikut. Ini persamaan garisnya Y sama dengan X dikurangi 4. Nah, kenapa X? Perhatikan gradiennya dia ke atas 1 satuan, 1, ke kanan 1, berarti 1 per 1. 1 per 1 adalah 1. 1X gradiennya 1, dan karena berada di titik negatif 4 pada sumbu Y, maka ini dikurangi 4. Kemudian garis biru, kita lihat gradiennya berapa. Dia 3 dari titik ini ya, titik negatif 4, dia ke atas 3, kemudian ke kanan 1, jadi 3 per 1. Oleh karena itu, Y sama dengan 3X, gradiennya 3, karena berada pada titik negatif 4 pada sumbu Y, maka ini dikurangi 4. Lanjut. Ini gradiennya kira-kira berapa? Dia ke atas 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Jadi 5 per 1. Berarti gradiennya 5. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 5X. Karena berada di titik negatif 4, maka ini min 4. Kemudian garis hijau. Persamaan garisnya Y sama dengan 1 per 4X dikurangi 4. Perhatikan gradiennya, dia ke atas dari titik negatif 4, ke atas 1 satuan, ke kanan 4 satuan. Jadi 1 per 4.
gradiennya 1/4, sehingga persamaannya Y sama dengan 1/4 X dikurangi 4. Ini karena garis hijau berada pada titik negatif 4 pada sumbu Y. Kemudian garis biru, perhatikan gradiennya dari negatif 4, dia ke atas 3 satuan, 3, kemudian ke kanan 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, karena gradiennya 3/5, maka persamaan garisnya Y sama dengan 3/5 X dikurangi 4, karena berada di titik negatif 4 pada sumbu Y. Jadi, garis-garis lurus di samping memiliki kemiringan M tidak tetap. Ada yang 1/4, ada yang 3/5, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Gradiennya berbeda-beda. Tetapi garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta tetap, yaitu negatif 4. Perhatikan konstantanya semuanya sama, negatif 4. Nah, perhatikan garis berikut. Tadi garisnya mengarah ke kanan, sekarang mengarah ke kiri. Persamaan garisnya min X dikurangi 4. Kenapa min X? Itu artinya gradiennya negatif 1. Dari mana negatif 1? Dari titik negatif 4, dia ke atas 1, kemudian ke kiri 1. Berarti 1 per negatif 1. Ingat, kalau ke kiri berarti negatif ya. 1 per negatif 1. Sehingga min 1. Gradiennya min 1, karena berada di titik negatif 4 pada sumbu Y, maka ini dikurangi 4. Kemudian garis biru, kira-kira apa persamaannya? Kita lihat, dia ke atas 3 satuan, 1, 2, 3, 3 satuan. Kemudian ke kiri 1 satuan. Berarti 3 per negatif 1. 3 per negatif 1 berarti negatif 3. Y sama dengan negatif 3X dikurangi 4. Ini dikurangi 4 karena berada pada titik negatif 4 pada sumbu Y. Kemudian garis berikut, perhatikan, kita cari gradiennya. Gradiennya dari titik negatif 4 ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan, ke kiri 1 satuan. Jadi 5 per negatif 1. Jadi negatif 5. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan negatif 5X dikurangi 4. Dikurangi 4 karena garisnya berada pada titik negatif 4 pada sumbu Y. Kemudian perhatikan garis hijau. Gradiennya, kita cari gradiennya dari titik negatif 4 ke atas 1, ke kiri 4 satuan. Jadi 1 per negatif 4. Artinya min 1/4 X dikurangi 4 karena garisnya berada di titik negatif 4 pada sumbu Y. Gradiennya negatif 1/4, karena berada di titik negatif 4 maka dikurangi 4. Kemudian garis biru, kita cari gradiennya. Ini garisnya dari negatif 4, 3 satuan ke atas berarti 3, kemudian ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 5 satuan, jadi 3 per negatif 5. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan min 3 per 5X dikurangi 4. Dikurangi 4 karena berada di titik negatif 4 pada sumbu Y. Jadi garis-garis lurus di samping memiliki kemiringan M tidak tetap. Ada yang negatif 1/4, ada yang negatif 3 per 5, ada yang negatif 1, ada yang negatif 3, ada yang negatif 5. Tetapi garis-garis lurus di samping memiliki nilai konstanta tetap, yaitu C sama dengan negatif 4. Perhatikan semuanya konstantanya negatif 4. Kemudian garis berikut persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4. Karena garis tersebut berada pada sumbu Y dan tepat pada titik 4. Jadi Y sama dengan 4. Kemudian garis biru, persamaan garisnya adalah X sama dengan negatif 3. Karena garis biru berada tepat pada titik negatif 3 pada sumbu X.
Sehingga persamaan garisnya X sama dengan negatif 3. Nah, demikian penjelasan Miss Rini tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Pesan Miss Rini untuk kalian semua, every morning you have two choices. Continue to sleep with your dreams or wake up and catch them. Setiap pagi Anda memiliki dua pilihan, terus tidur dengan mimpi Anda atau bangun dan wujudkan mimpi kalian. God bless you.